Shalom adik-adik, dan salam Cool Kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Lukas 6 ayat 37b bilang seperti ini. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Dan Matius 6 ayat 12 berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sudah 3 minggu kita belajar tentang maaf, memaafkan, dan mengampuni. Kakak berharap kita semua bisa belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, kita memulai ibadah online kita. Yuk siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus yang sudah rela disalib untuk menebus dosa kita nih. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini kita mau ibadah online melalui streaming. Walaupun kita masih ada di rumah masing-masing, tapi kita terus bawa dalam doa supaya kita tetap bisa berkumpul dan beribadah di gereja. Kita mau naikkan satu pujian. Kita mau menyapa Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Selamatlah Kau berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita menyanyikan dari Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini boleh diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah milik Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin setiap anak-anak kami Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Dari awal pertengahan hingga akhirnya mereka boleh menerima yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, walaupun dalam keadaan situasi yang mungkin dalam keadaan sulit, lagi sedang pandemi, banyak mungkin yang tidak enaknya, tapi percaya deh bahwa Tuhan Yesus selalu ada di samping kita. Walaupun kita sedang sedih, suka, duka, Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Kita menaikkan satu pujian. Kuda tidak Daki-daki gunung
terangkan di jalanku. Firman-Mu ditambah di kakiku, terangkan di jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Engkaulah Kau di sisiku. Takkan takut, asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kata-kata kami Tuhan yang menyampaikan firman, boleh Engkau urapi, dan setiap anak-anak kami yang ada di rumah boleh mendengar dan menjadikan remah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, saat ini kita mau belajar firman Tuhan ya. Jadi siapin Alkitabnya, duduk dengan nyaman. Adik-adik pernah menunda sesuatu yang perlu dikerjakan? Misalnya menunda makan nih, padahal harusnya kita harus makan, tapi karena banyak alasan, contohnya seperti lagi suruh main nih, belum lapar lah, dan sebagainya. Tapi adik-adik, kalau kita sering nunda makan, mungkin 1 hari 2 hari, lama-lama jadi kebiasaan, sehingga besok-besoknya malah bisa mengganggu kesehatan kita, contohnya bisa sakit mah. Nah itu satu hal kalau kita menunda waktu makan. Tapi ada banyak hal lain, yang contohnya yang paling sering pastinya menunda waktu belajar, karena lagi sering main game, karena lebih banyak di rumah kan. Terus ketika waktu ujian atau ulangan nanti kita kerepotan deh. Nah banyak hal contohnya dalam hal menunda dalam kehidupan kita. Nah kita hari ini mau belajar firman Tuhan nih tentang hal menunda-nunda atau mencari alasan. Di Alkitab pernah disinggung oleh Tuhan Yesus tentang hal ini, yaitu dalam perumpamaan orang-orang yang berdalih. Berdalih yaitu mencari-cari alasan. Nanti kita baca di Lukas 14 ayat 15 ya. Lukas 14 ayat 15. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak bisa datang.' Maka kembalilah hamba itu menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan,
Apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." Nah adik-adik, udah sama-sama kan kita baca firman Tuhannya. Sekarang kalian jelasin nih. Dalam perumpamaan itu ada seorang yang akan mengadakan perjamuan besar, dan pastinya mengundang banyak orang. Kebiasaan pada waktu itu, undangan akan disampaikan lebih dari satu kali. Misalnya gini nih, Budi akan mengajak Tono untuk hadir dalam pestanya. Nah, undangan pertama, Budi sekaligus bertanya kepada Tono, apakah Tono bersedia datang atau tidak. Ketika Tono menyatakan ia bisa datang, maka dalam beberapa hari kemudian, undangan kedua akan datang, sekaligus menyatakan kesediaan Tono untuk datang. Sehingga Budi bisa menyediakan hidangan untuk Tono dan undangan yang lainnya nih, yang menyatakan bahwa bisa datang. Lalu undangan yang ketiga ini, Budi mengajak Tono untuk segera hadir ke pestanya, karena semua hidangan sudah siap dan pesta akan segera dimulai. Tapi Budi akan sangat marah pada Tono jika dalam undangan yang ketiga ini ia menyatakan tidak bisa hadir. Padahal sebelumnya 2 kali Tono bersedia hadir kan? Inilah yang terjadi dalam perumpamaan dan berbagai macam alasannya. Ada yang baru beli ladang dan ingin pergi melihatnya. Ada yang baru membeli kerbau dan ingin mencobanya. Begitu juga ada yang baru menikah. Ternyata semua alasan ini hanya untuk kesenangan mereka sendiri. Mereka nggak mikir nih bahwa penyelenggara pesta sudah menyediakan pesta dengan susah payah. Padahal kan mereka tahu undangannya itu kapan akan segera dimulai. Seharusnya mereka bisa menyediakan waktu untuk tetap bisa hadir. Tapi mereka tetap tidak mau untuk hadir ke pesta tersebut. Akhirnya yang punya pesta berpikir nih bahwa setiap hidangan harus segera hadir, kan pesta sudah akan dimulai. Jadinya dia memerintahkan untuk semua para pegawainya untuk membawa siapa saja, mengundang siapa saja untuk hadir ke pesta tersebut. Nah adik-adik, dalam perumpamaan ini mengajarkan kita untuk tidak menunda-nunda hal yang penting dengan berbagai macam alasan tentunya. Misalnya, jika waktunya makan, ya kita harus makan. Jika waktunya belajar, ya kita harus belajar. Dan begitu pun juga alasan yang lainnya, bukan hanya tentang makan ataupun belajar, tetapi keadaan diri kita di hadapan Tuhan. Jika waktunya kita berdoa, membaca Alkitab, kita jangan beralasan lagi nih, masih banyak PR, masih sibuk kerjaan, dan lain sebagainya. Misalnya lagi nih, kita harusnya mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukan kita mengampuni, kalau ada orang yang bikin kesel sama kita, malah kita tambah kesel jadinya, dan tidak mau mengampuni dan membenci dia dengan alasan biarin aja nih, biar dia tahu rasa kalau gue dibikin kesel. Contohnya lain, pada waktu kita ulangan, harusnya kita nggak nyontek, kita malah nyontek dengan alasan, habis soalnya susah, saya kan nggak ngerti, dan berbagai macam alasan lainnya. Nah adik-adik, ingat, perumpamaan ini juga mengajarkan tentang kita untuk kita bisa melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Karena undangan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita adalah undangan yang spesial, yaitu masuk dalam kerajaan surga. Jadi adik-adik, jangan lagi nih menunda-nunda kehidupan kita untuk kita bisa tetap menyenangkan hati Tuhan. Karena jangan sampai nih undangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Tuhan berikan kepada orang lain, karena kita menundanya dengan berbagai macam alasan. Jadi adik-adik,
Tetaplah setia, tetaplah melakukan yang terbaik, jangan menunda-nunda lagi ya. Ingat pada waktu berdoa, ingat pada waktu baca firman Tuhan, dan ingat selalu mengampuni dan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya ayat hafalan minggu ini dari sekali baca ini. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Jangan lupa kirim videonya atau voice note kepada kakak-kakak koordinator. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang sekolah minggu ini. Engkau telah menyertai kami juga sepanjang pemberitaan firman-Mu. Tuhan, bantu kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik, agar Engkau senang dan agar orang-orang di sekitar kami boleh diberkati. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami, Tuhan berkati. Untuk orang-orang yang kami kasihi juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masuk hatiku, ya Yesus. Bahagia, aku bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biar buang ke laut, biar buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut, biar buang ke laut, biar buang. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Shalom Kak, nama saya Angela Bintang, kelas 4, Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Kak, dadah guys, bless you. Shalom. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Halo, Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.